terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Yang mulai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan kita ke sini itu saya ingin mendiseminasikan hasil pelatihan saya selama 1 bulan kemarin. Itu tentang budaya positif. Jadi apa itu budaya positif? Itu budaya positif itu sebuah hasil dari kebiasaan. Jadi sebelum budaya itu kan ada kebiasaan. Itu kalau dari anak-anak itu kan ada kebiasaan-kebiasaan yang akan dilakukan anak-anak. Misalkan kebiasaan membuang sampah pada tempatnya, terus berjalan sesuai dengan jalannya, itu kebiasaan-kebiasaan. Terus dari kebiasaan itu nanti membentuk sebuah karakter yang tercipta dari kebiasaan itu. Jadi tanpa disuruh itu nanti membentuk karakter. Dari karakter nanti itu membentuk sebuah budaya. Jadi budaya di kita itu kan budaya misalkan budaya kerja atau budaya sebagai entrepreneur, itu salah satu budaya. Nah, materi di saya sekarang ini tentang budaya positif. Jadi budaya yang mengarah ke kebiasaan-kebiasaan yang baik. Jadi banyak. Nanti dari ini ada beberapa pemaparan saya, mungkin tidak lebih dari 1 jam. Jadi kita kan dari budaya, sebelum budaya tadi kan ada disiplin. Jadi nanti ada disiplin positif. Tapi sebelum disiplin positif saya jelaskan dulu apa makna disiplin. Disiplin ini yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan. Jadi intinya itu disiplin diri. Jadi disiplin yang tidak dimotivasi dari luar, jadi dari dalam diri kita sendiri. Misalkan datang tepat waktu mengajar, itu dari dalam diri kita sendiri. Bukan karena takut ditegur kepala sekolah, terus ditegur K3-nya kan sekarang sabar, jadi tidak begitu menegur seperti ini. Jadi disiplin ini artinya disiplin dari internal, dari dalam sendiri, kesadaran diri seperti ini. Atau dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka mendasari tindakan mereka pada nilai kebajikan yang digital. Nanti saya jelaskan apa itu kebajikan yang digital. Dari disiplinnya bermuara ke rasa tanggung jawab. Jadi disiplin yang didasari dengan tanggung jawab. Jadi dari dalam diri sendiri. Misalkan dalam ini itu meskipun tanpa ada aturan atau disuruh, itu kalau orang sekolah ya dirapikan, bersihkan. Nah, besoknya itu seperti itu. Jadi dari dalam diri sendiri, baik oleh murid atau oleh kita. Misalkan saya itu datang harus masuk di kelas tanpa ada meskipun apapun, kalau ada halangan ya izin. Jadi kalau ada jam ya tanpa ada aturan yang lain-lain, tapi ya kita harus masuk kelas. Itu paling kecil. Disiplin positif. Jadi Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat pertama harus ada disiplin yang kuat. Jadi disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Motivasi internal itu motivasi dari dalam kita sendiri. Jadi siswa itu seharusnya tidak disuruh belajar mengerjakan tugas atau yang lain-lain, tapi siswa itu sudah punya kesadaran diri untuk mengerjakan tugas. Itu yang paling penting. Jadi siswa itu sudah sadar, tapi untuk menuju situ itu kan butuh proses, tidak mudah memang. Apalagi kita di tingkat SMK menyadarkan siswa, menyadarkan diri kita sendiri. Saya aja kadang-kadang tidak sadar. Jadi dari mana nanti disiplin positif itu ya dari tadi kebiasaan. Jadi kebiasaan kita itu nanti akan memunculkan disiplin positif.
Di modul titik 1.1 itu saya memegang kan satu kata kunci. Biasanya disiplin atau budaya ini ada beberapa cara. Yang pertama itu menjadi contoh, yang kedua itu menggerakkan, itu ya. Terus yang ketiga itu sebagai teladan. Ya, topik saya yang pertama awal dulu itu sebagai teladan. Saya contohkan sebagai teladan. Misalkan saya itu mengikuti pelatihan guru penggerak tanpa saya meminta guru lain ikut, mungkin bukan hanya saya, itu banyak yang tertarik. Jadi kita itu nanti bisa menjadi sebagai contoh. Misalkan itu, jadi teladan itu memberikan contoh kepada diri kita sendiri untuk orang lain, tidak menyuruh. Auri, gambar itu bergerak. Itu kan berarti motivasi dari eksternal. Kalau dari kita ini, jadi keteladanan itu salah satu contoh disiplin positif, tidak menyakiti orang lain. Kalau saya itu kan ada teman kita itu, misalkan ada teman kita itu tidak masuk kamar orang lain-lain, tidak aktif. Itu kalau saya menyuruh 1, 2 kali, 3 kali, kan kayaknya itu agak tidak. Nah, jadi ya saya berikan contoh-contoh yang baik, misalkan menunjukkan ke kepala sekolah supaya jadi sukses, atau ya itu kan nanti bisa sedikit berdampak ke beliaunya. Kalau kita kan memberikan contoh yang positif, itu kan nanti memberikan energi positif, energi positif. Kalau kita sudah ke beliaunya itu sudah tidak begitu perhatian orangnya, terus kita itu juga mengeluarkan energi negatif, nanti akhirnya tidak terasa di tempat duduknya, panas, karena sekitarnya itu nanti tidak mendukung. Itu disiplin positif. Disiplin positif itu muncul dari dalam diri kita sendiri. Itu contoh yang paling mudah untuk kita itu masuk kelas tepat waktu. Itu muncul dari diri kita sendiri. Diusahakan harus masuk kelas. Apapun kendalanya, kan kalau alasan yang lain, keluarga atau apa, itu kan juga semua punya keluarga. Iya, punya inisiatif atau punya keluarnya. Tadi kan ada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini sebenarnya ada beberapa lainnya. Ada profil pelajar Pancasila yang kita pakai di kurikulum merdeka kita. Yang ada beriman, mandiri, kritis, dengan global, gotong royong, dan kreatif. Sebenarnya itu ada beberapa nilai-nilai kebajikan secara universal. Ada IBO, Primary Yes Program. Ini tentang nilai-nilai kebajikan, misalkan menghormati, menghargai, terus saling tolong-menolong. Nah, itu di dalamnya itu. Terus ada 9 pilar karakter. Ini juga ada nilai-nilai kebajikan juga. Misalkan itu nilai kebajikan gotong royong, saling menghormati, menyayangi. Tapi kita itu baru di kurikulum merdeka ini itu ada nilai kebajikan yang disebut dengan profil pelajar Pancasila. Jadi semacam kesepakatan, keyakinan di di kurikulum kita itu ada di profil pelajar Pancasila. Apakah dulu tidak ada? Ada, tapi tidak begitu ditonjolkan, tidak begitu dimunculkan. Tapi dari dulu sebenarnya ada. Kalau ada kan mungkin kita itu bisa menjadi ini. Nah kan produknya kan kurikulumnya. Ini jadi nilai-nilai kebajikan yang kita pakai, yang saya pakai itu yang secara umum pakai untuk kurikulum aja, yang profil pelajar Pancasila. Ini kan nilainya itu sungguh sangat tinggi ya, keturunan, kuat, dan rahmat mulia, mandiri, kritis, dan lain. Terus selanjutnya menurut Diane Gosen
itu dalam bukunya School Disiplin itu menyatakan ada 3 motivasi perilaku. Yang motivasinya yang tadi ya, itu yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini motivasi eksternal. Misalkan itu anak-anak itu disiplin tapi dengan ancaman hukum. Kalau tidak mengerjakan proyek nanti nilai pasmu tidak muncul. Atau kamu kalau tidak mengerjakan IOT, aktivitas IOT nanti ada remedi. Kalau nilai rapotnya tidak ada, itu berarti disiplin dari eksternal, dari hukuman. Jadi untuk menghindari ketidaknyamanan, jadi untuk menghindari hukuman itu, maka anak-anak itu melakukan kewajibannya. Tidak apa-apa, tapi kan itu motivasi dari eksternal, tidak dari dalam dirinya sendiri. Itu nanti akan berdampak. Kalau nanti tidak ada hukuman, itulah seenaknya nanti anak. Misalkan pembimbing LKS misalkan, sekarang kan kita ada LKS. Jadi kalau pembimbingnya itu tidak begitu perhatian, siswanya juga gitu ya, tidak begitu antusias karena nanti bukan dari internal. Tapi kalau dari internal anak LKS sendiri, itu nanti dia akan termotivasi diri sendirinya tanpa ada bimbingan dan lain-lain. Itu nanti anak-anak termotivasi. Kemudian Bapak itu dari sebagai wali kelas, ini mungkin nanti bisa diterapkan. Terus ada motivasi untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Ini juga motivasi dari eksternal. Jadi ini kurang begitu tepat. Jadi di pelatihan saya kemarin, penghargaan ini ternyata mempunyai dampak yang sangat serius. Bisa menurunkan kreativitas anak, bisa mengurangi inovasi anak, kritisnya anak berkurang karena penghargaan. Contohnya saya tadi ya, itu siapa yang bisa jawab nanti bisa kantin gratis bahkan ada yang belum ada yang jawab, itu saya beri gratis makan minum 1 bulan karena tidak bisa. Karena saya motivasi itu kan tujuannya bukan untuk mencari menunya, tapi untuk mencari nasi dan makan menunya. Itu juga berdampak nanti ke depannya. Kalau saya suruh lagi nanti ke depannya, ya Pak nanti apa Pak imbalannya? Berarti menjadi mengurangi inovasi anak, terus mengurangi kreativitas anak. Jadi itu motivasi eksternal. Jadi penghargaan itu juga berdampak sebenarnya. Jadi apa yang harus kita lakukan ya nanti itu bisa kita lakukan itu untuk memotivasi bagaimana tanpa ada penghargaan atau apa itu nanti anak yang buat itu anak bisa melakukan, bisa mengerjakan karena kalau ada reward itu kan berarti untuk dunia kerja. Yang terakhir ini yang diharapkan dari kami itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi motivasi internal. Jadi disiplin positif tadi. Jadi anak-anak itu nanti diharapkan itu bisa muncul dari dalam dirinya sendiri. Misalkan di persiapan LKS ini, tanpa disuruh progresnya ini, anak-anak itu sudah terpacu sendiri. Ya, anak-anak terpacu sendiri, terus bisa memenuhi targetnya sendiri. Jadi dari dalam diri sendiri. Seperti yang kemarin itu kan ada yang di lomba, salah satu dari lomba kita ya, itu karena motivasinya cukup tinggi yang tahun kemarin itu dia itu bisa melakukan prestasi yang tinggi meskipun ada aspek yang keberuntungannya kurang, tapi kan motivasinya kan sangat tinggi. Itu yang harus kita munculkan di dalam diri anak-anak. Internal ya, bukan dari penghargaan atau apa. Bahkan kemarin itu saya pernah
diskusi panjang waktu pelatihan itu. Nah, kalau gitu kenapa Cristiano Ronaldo pemain sepak bola itu kok harganya sangat banyak? Kan itu berarti dari penghargaan gimana? Itu bukan penghargaan atau gajinya, itu kan memang bonusnya, kan? Bonus dari hobinya ini. Tanpa diberi imbalan, Cristiano Ronaldo ya pasti akan bermain bola karena hobi. Nah, itu kan mungkin dari kami. Bahkan di apa namanya agama itu ada yang kenapa kita itu terpaku pada untuk surga, ya, berarti kan tujuannya itu datang menghidupkan. Ini kita bisa diskusikan setelah ini ya. Ini diskusinya sebentar aja dengan kesibukan apa itu. Ini yang barusan saya jelaskan ya, dihukum oleh penghargaan saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berberilah bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan akan melakukan pekerjaan yang kualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Jadi ini salah satu dampak dari penghargaan. Tanpa penghargaan berarti anak-anak itu tidak akan melakukan. Apalagi kita dalam proses pendidikan, ini aja yang untuk di karyawan aja apa namanya ada efeknya, apalagi di dunia pendidikan kita. Aduh, dia paham. Jadi kesimpulannya itu penghargaan itu akan menurunkan apa namanya tingkat inovasi kreativitas orang. Sama kita juga gitu. Kita itu mendidik, mengajar anak itu bukan karena meminta penghargaan. Misalkan nanti Pak Nabi itu nanti menjadi kepala program, nah itu menjadi apa namanya bonus. Tapi harus kita buktikan dulu, harus kita buktikan dulu sidik. Sebenarnya Pak Slamet ini kan kemarin itu menjadi tulmen terfavorit. Karena pengerjaannya itu bisa menjadi keseluruhan bukan lain. Bukan karena apa namanya penghargaannya, tapi hobinya itu senang ngoprek asli dan lain-lain. Itu menjadi hobi. Kalau hobi ya enak enjoy. Sama kalau kita hobinya itu mendidik mengajar juga enak. Tanpa ada kepala sekolah tapi sama juga gitu ketiga. Tanpa disidak oleh manajemen ya ketiganya harus kerja apa namanya sesuai dengan SOP. Jadi saling berhutang. Kita lanjutkan ke topik berikutnya, itu 5 kebutuhan dasar manusia. Ini nanti berhubungan dengan materi selanjutnya. Itu 5 kebutuhan dasar manusia itu ada kebutuhan untuk bertahan hidup. Pasti nanti ada bertahan hidup. Jadi anak itu pasti harus berumur satu, terus makan minum dan lain-lain harus terpenuhi kebutuhan. Kalau anak itu lapar, tidak sarapan, ya tidak boleh dimarahi kalau di sekolah. Anaknya lapar, tidak belum makan. Jadi kebutuhan dasar ini harus terpenuhi dulu untuk menjadi proses pembelajaran yang konsisten. Terus kasih sayang dan rasa diterima. Ini yang kasih sayang ini bukan kasih sayang yang untuk mendidik, kasih sayang diterima. Baik kasih sayang dari gurunya, sayang yang mendidik ya, atau rasa diterima di sekitar dalam satu kelas. Jadi saling kompak ini harus terpenuhi dulu. Nah, kalau di kelas itu iya ini kan ada yang lain-lain, maka pendidikan ini tidak akan berjalan sangat sempurna. Jadi harus di apa namanya itu harus diatasi dulu ini. Rasa diterima oleh kelompoknya, oleh sekitar dan lain-lain.
Karena kita harus terima dulu waktu mau ngajar, terima oleh anak-anak. Jangan sampai enak waktu ini. Seperti itu. Jadi kita harus terima. Jadi kebutuhan ini memang penting. Terus yang ketiga, penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah ini penguasaan ini untuk kita ini, untuk mendidik. Jadi kalau anak-anak itu sudah tidak begitu yakin atau meragukan, ya itu kita harus meyakinkan anak-anak. Jadi kalau anak-anak itu sudah meragukan, itu ya sulit untuk menerima kita. Iya, jadi kita itu harus menguasai dulu, menguasai. Terus kebebasan itu anak-anak tidak boleh dipaksa. Misalkan kamu harus selesai targetnya seperti ini, harus mencapai kompetensi ini, targetnya harus terpenuhi semua. Misalnya cuma bongkar pasang komputer disuruh programming. Misalkan tugasnya itu yang kemarin ada dulu ya, harus mengumpulkan website sebanyak 10 konten. Cumanya bisanya cuma 5 konten. Itu nggak boleh ada paksaan. Tapi itu bukan paksaan, itu dikasih. Pembelaan. Terus kesenangan. Nah, jadi kesenangan ini anak tidak boleh merasa tertekan. Jadi harus enjoy. Saya pernah membaca jurnalnya Profesor Freeman. Itu kita dikatakan berhasil itu kalau pengajaran kita itu dikatakan berhasil itu kalau anak-anak itu merasa kangen pelajaran kita. Itu pertama. Terus yang kedua, itu anak-anak merasa mempelajari. Yang semula pelajarannya itu tidak suka, anak-anak tiba-tiba rasa ingin tahunya muncul. Terus belajar terus. Misalkan pelajaran teori kan mikrotik ya. Yang semula anak-anak itu tidak suka dengan mikrotik, ternyata setelah pelajaran itu nanti anak-anak itu dengan sendirinya waktu istirahat itu sudah kotak-atik mikrotik kayak. Nah itu berarti kan sudah ada ketertarikan. Jadi ada sedikit kesuksesan di kita. Jadi ditunggu kita, terus yang semula itu pelajarannya nggak suka menjadi anak-anak itu termotivasi suka. Itu salah satu indikator kita sukses. Nah, indikator kita sukses untuk mengajar, mendidik di Indonesia. Jadi itu salah satu. Ya kita nanti melihat kita sendiri, jangan melihat orang lain. Nggak boleh. Kembali lagi ke tadi keteladanan. Kita yang menjadi contoh. Anak-anak itu senang nggak ya waktu pelajaran saya? Itu bisa kita nilai sebenarnya. Atau nanti di akhir pembelajaran itu Bapak Ibu bisa menggunakan feedback refleksi. Apa? Langsung tanya langsung ke anak-anak, apa yang pelajaran saya kurang? Saya kurang apa walau ngajar cepat tuntas. Itu anak-anak untuk mengukur. Terus dari disiplin positif tadi itu muncul ini keyakinan sekolah atau kelas. Ini yang waktu kemarin itu yang waktu saya paparan kemarin itu keyakinan sekolah atau kelas. Saya jelaskan yang keyakinan kelas saja ya. Jadi dulu keyakinan kelas bersifat abstrak daripada ajaran sendiri. Terus keyakinan kelas berupa pernyataan dan instan. Yang kelas senantiasa dibuat oleh positif. Yang kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Jadi tidak usah banyak kelas. Terus keyakinan kelas sebaiknya sudah diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi, mulai siswa dan gurunya. Sedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Misalkan keyakinan kelas itu jangan banyak-banyak. Jadi nanti dari disiplin positif itu saya minta saya sudah itu membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini berarti untuk
menciptakan sebuah motivasi internal dari keyakinan kelas ini. Misalkan jaga kebersihan. Ini kan di kelas ini kan ini ada gerakan, terus minuman seperti ini. Ini harus, kalau motivasi internalnya itu muncul, itu akan membuang sampah dengan sendirinya tanpa ada gurunya, dan tidak akan ada berserakan di apa namanya, di sorok-sorokan, di meja, sorokan meja, di lantai, itu kotoran-kotoran seperti ini. Ini keyakinan kelas kita harus kita kita coba itu membuat keyakinan kelas yang sederhana saja, yang simple, nggak usah mulu-mulu harus bisa server. Keyakinan kelas yang sifat umum, misalkan jaga kebersihan. Kalau ini setiap anak itu sudah mulai menerapkan, itu nanti enak tanpa ada perintah, itu sudah dari dalam diri mereka sendiri. Jadi ini ada makan minuman, terus sebelah-sebelahnya ini sebenarnya ada sama-sama. Ini biasanya yang tak selamat ini yang moro-moro harus bersih. Hanya kita itu bisa untuk meyakinkan kelas. Terus makan di luar lab. Ini contohnya ini. Jadi banyak nasi bungkus dan lain-lain. Ini makanan di dalam lab. Jadi di dalam lab di atas komputer. Terus ini makan di dalam kelas. Jadi kita mencoba itu meyakinkan di kelas, kesepakatan bersama. Keyakinan itu bisa jadi kesepakatan bersama. Itu kebersihan, terus makan di luar lab. Jadi anak-anak itu kita usahakan itu tanpa ada guru waktu istirahat makan itu ya di luar lab dengan kesadarannya sendiri, menjaga lingkungan bersama. Itu lebih masuk daripada kita menuliskan peraturan kelas, terus hukuman. Itu dampaknya pendek, dan nanti dampaknya pendek. Maksud saya itu dampaknya itu panjang, karena menghindari hukuman. Kalau ini dari keyakinan kita, itu dari keyakinan kelas, itu nanti berdampak positif ke depannya. Jadi membentuk karakter anak menjadi budaya positif. Terus yang mungkin keyakinan kelas yang terakhir itu jangan banyak-banyak. Mungkin Bapak Ibu nanti bisa membuat keyakinan kelas sendiri. Itu ini mengembalikan barang pada tempatnya. Misalkan ini ada waktu praktek mikrotik ini pulang sekolah dan dikembalikan. Terus ada komputer yang dipakai tidak dikembalikan. Tempatnya sandal itu tetap di sini. Jadi tempat sandal itu tidak dikembalikan pada tempatnya. Ada anak-anak itu yang waktu sholat itu ditaruh aja sandalnya, tidak di tempatnya. Ini mungkin bisa menjadi keyakinan kelas kita. Mungkin kurang 10 menit. Jadi ini untuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu nanti bisa kita coba keyakinan kelas ini. Atau yang mungkin ada tadi rasa tidak terima tadi ya. Berarti keyakinan kelas itu bisa dalam bentuk saling menghormati, saling menolong, itu kan bisa. Saling menghormati, saling menolong. Itu bisa diyakini. Keyakinan kelas itu hendaknya jangan banyak-banyak, maksimal 3. Supaya itu mudah diingat. Kalau sudah itu nanti bisa keyakinan kelas itu tidak harus tetap dalam 1 tahun, tidak bisa dirubah-rubah. Kalau sudah menjadi budaya, bisa berubah lagi keyakinan kelas. Materi selanjutnya terakhir itu 5 posisi kontrol. Kita sebagai pendidik
itu ada beberapa 5 posisi kontrol yang diharapkan itu sebagai manajer. Tapi sebelum manajer itu yang tingkat paling rendah itu sebagai penghukum. Penghukum itu kita itu bisanya itu cuma menghukum anak. Misalkan ada anak telat masuk kelas, dimarahin. Kamu kok telat? Ini kerjakan ini atau apa namanya lakukan ini sebagai hukuman. Kan nanti berdampak ke anak. Jadi apa namanya ya, tapi hukuman yang bersifat apa namanya. Terus pembuat merasa bersalah. Apa namanya pembuat merasa bersalah. Jadi kita itu dengan lembut. Misalkan contohnya itu, kan sih urusan aku tadi. Kan menjadi anak itu menjadi bersalah, tidak pede. Terus sebagai teman ini juga tidak itu baik. Dek, kok telat rek? Kok di jamu apa nang kantin? Itu sebagai teman. Itu juga nggak baik. Nanti seakan-akan kita ini temannya. Nah, itu sebagai teman. Terus sebagai pemantau. Nah, kok telat? Pur. Ada ulang lagi gak ya? Besok saya pantau kamu. Ini sebagai pemantau. Terakhir sebagai manajer. Manajer ini di posisi guru ini bisa sebagai pemantau atau memberi solusi. Guru kok telat masuk kelas? Ada apa guru? Bisa enggak apa namanya diperbaiki? Mungkin solusinya ini. Solusi itu bisa dari kuliah sendiri. Atau kok bersalah kan kemananya? Apa keyakinan kelas kita? Kan jam siang. Kita harus kembali lagi keyakinan kelas kita. Itu sebagai manajer, sebagai pemantau atau memberikan solusi. Ini apa namanya segitiga institusi kalau menghadapi anak-anak itu apa namanya ada masalah. Yang pertama ini validasi tindakan yang salah. Jadi kok telat masuk kelas ada apa? Itu nanti dikoreksi. Alasannya apa? Terus kalau sudah tahu alasannya, ya oh ya, saya dulu juga pernah telat masuk di sekolah. Telat memberi apa namanya dukungan. Terus yang ketiga itu menanyakan keyakinan kelas kita. Kalau gitu pun apa keyakinan kita ya kelas kita? Harus tepat waktu kan? Bagaimana cara memenuhi keyakinan kelas kita? Apa yang kamu lakukan? Ya itu Pak, saya nanti datangnya itu berangkatnya itu harus agak cepat. Terus kalau bangun atau kalau sarapan, ya saya dapatkan datang agak pagian, berangkat agak pagian. Itu keyakinan kita. Jadi seperti itu. Jadi itu namanya segitiga restitusi. Nah ini waktu kemarin itu saya melakukan segitiga restitusi. Mungkin nanti videonya kita putar setelah selesai ini Bapak Ibu ya. Karena saya tahu Bapak Ibu sangat sibuk sekali, banyak kesibukan yang lain. Mungkin itu apa namanya materi yang kami sampaikan kurang lebihnya. Mungkin sebelum saya tutup mungkin ada 1-2 yang mau memberi saran kritik atau masukan atau mau bertanya. Oke, ya silakan Pak Nafi. Ini kan sebetulnya menarik. Dari kebiasaan, terus menjadi karakter, dan terakhir jadi budaya positif. Untuk perjalanan dari kebiasaan menuju ke karakter ke budaya itu apakah ada indikasi atau indikator waktu yang ditempuh atau tanda-tanda seperti apa? Bahwa ini sudah menjadi budaya. Karena ini kan kayak sedikit pengalaman di lapangan.
itu juga membingungkan. Contoh berkata kotor. Di wilayah saya itu sudah jadi budaya baik, budaya gaul. Tapi di sisi lain di sini jadi budaya kurang baik. Nah itu seperti apa? Bisa jadi pencerahan. Berarti itu itu pertanyaannya itu waktu Pak ya, berapa lama waktu ya? Itu kata kuncinya ya. Waktu saya latihan kemarin pagi kemarin itu makanya Bapak Ibu saya sarankan itu mengikuti saya, ikuti karena banyak ilmu yang akan kita dapatkan. Di filosofi Ki Hajar Dewantara itu ada untuk mencapai pendidikan yang menyenangkan. Pendidikan yang menyenangkan ya, itu harus melihat kondisi anak terus menyesuaikan dengan kodrat zaman, kodrat alam. Jadi kita harus menyesuaikan dengan kodrat alamnya. Alam itu bisa kebiasaan, istiadatnya di sekolah kita yang mengajar kita. Jadi kalau misalkan di salah satu tempat itu kebiasaan itu biasa saja, tapi kalau kebiasaan di sini itu menjadi yang tidak lazim ya, maka kita harus mengikuti kebiasaan yang baru. Jadi ya harus kita terapkan dengan kebiasaan budaya yang baru. Tidak boleh kebiasaan yang di tempat lain itu kita terapkan di tempat baru, itu nanti menjadi salah penerapan. Nggak boleh kita kebiasaan di tempat kita di Bangil Pasuruan itu kita terapkan di tempat daerah lain, misalkan di provinsi lain, di Banten lain, misalkan di kabupaten yang lain, di Banyuwangi atau Banyuwangi atau di Buleng, itu tidak boleh. Jadi ya kita harus menyesuaikan. Jadi menyesuaikan letak geografis dari lingkungan sekolah kita. Jadi kalau kebiasaan di sekolah kita itu kan di sini ya, di sini kan panggil kan seperti itu. Jadi harus menyesuaikan nanti. Terus waktu ini tidak ada batasannya Pak, harus panjang waktu. Kebiasaan itu kan harus dilakukan terus menerus. Jadi kalau kebiasaan itu sudah dilakukan terus menerus, misalkan kebiasaan ini batas waktunya cuma 1 bulan untuk melihat untuk melihat hasilnya. Setelah 1 bulan tidak ada hasil, berhenti, tidak boleh. Itu kan kebiasaan kita ya. Jadi kebiasaan ini harus dilakukan terus menerus, tidak ada membentuk sebuah karakter itu dari kebiasaan. Karakter ini harus dilakukan terus menerus. Jadi dari kebiasaan itu membentuk karakter, dari karakter nanti membentuk budaya. Untuk paling kecil itu di lingkungan keluarga kita. Itu kan kalau kita mendidik anak kan nggak boleh dalam waktu 1 bulan 2 bulan setelah itu berhenti, nggak boleh. Kita lakukan terus menerus. Kalau kita menyuruh anak kita ke masjid, misalkan rumah saya yang benar dekat masjid, anak ke masjid, sedangkan saya main HP ya, itu juga nggak boleh. Jadi harus terus menerus. Jadi saya kalau nggak mau ya harus melakukan juga. Apalagi kebiasaannya itu lima waktu ke masjid. Memang berat, tapi kan kita menyuruh ya kita harus melakukan juga. Itu tadi kembali ke keteladanan. Jadi keteladanan itu kita sendiri. Jadi kalau waktu itu tidak ada batasannya kan harus kita lakukan terus menerus membentuk sebuah karakter nanti menjadi budaya. Ini kita di rumah ya. Jadi nanti kalau sudah kebiasaan mungkin itu kan jadi kayak ini ada yang positif. Kita kan slogannya kan
budaya kerja ya. Berarti budaya kerja ya berarti ya budaya kebiasaan atau karakter yang ada di lingkungan kerja diterapkan di sini. Mantap fotoan ini. Di lingkungan kerja ada nggak waktunya? Batasan waktu yang harus dilakukan tersebut sampai menjadi kebiasaan tadi. Jadi kita harus kapan melakukannya ya dari dalam diri kita, jangan saling menunggu. Saya Pak dia mau lupa, itu kebiasaan. Saya nggak masuk kelas, sedangkan itu nggak masuk kelas dan dihukum. Saya masuk kelas terus, ya jangan tidak seperti itu. Jadi dari dalam diri sendiri. Pasti ada apa namanya? Ada bukan ada hikmahnya nanti kita melakukan sulit ya ngomong. Ada hikmahnya nanti kita melakukan itu pasti ada hikmahnya. Memang sulit, jangan menghiraukan orang lain. Kalau kita melihat orang lain ya saling tunggu menunggu nanti tidak melakukan jalan-jalan, apalagi kalau ada batas waktu. Mungkin itu Bapak Ibu. Mungkin ada lagi 1, 2 atau sudah cukup. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Saya sangat berterima kasih atas kehadirannya karena saya tahu kesibukan Bapak Ibu memakan waktu sekitar mungkin dari saya sekian untuk nanti apa namanya kita ketemu lagi di sesi berikutnya Bapak Ibu sama Pak Adir. Ya nanti akan lagi insyaallah. Mungkin dari saya sekian, mohon maaf kalau ada kesalahan. Sengaja dikasih saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.